Gunung Nago di Pawalimo, nampak nandari Kampus Sunan. Tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin. Walau kita nak jawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Culete Wanipin, hari ini kita mengundang narasumber kita, yakni Ketum PB IKAS Mantri yang baru, yaitu Bapak Dr. Rayu Salim SPOK SP.OTK. Ini K-nya apa nih Pak? Konsultan. Di mana hari ini kita baru saja menggelar konferensi pers bersama dengan Ketua Umum PB IKAS Mantri dan juga Ketua Pelaksana BOMRAM 2024. Dan juga hadir Ketua Pelaksana Bapak Renal Haripin SH. Selamat sore ya. Selamat sore Mas Renal. Selamat sore Wanipin. Dan juga selamat sore Ketum. Selamat sore. Iya. Wanipin. Bapak Ibu, para pemirsa Culete Wanipin, tentunya Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga dimanapun berada pasti bertanya-tanya. Ini yang diundang Wanipin ini Ketum PB IKAS Mantri. Namanya Dr. Rahayu Salim SPOK OT ya, OTK. SPOTK. Ya. Dan tentunya kita dulu sebelum kita melanjut kepada pembicaraan selanjutnya, Ketum, tentu para pemirsa pengen tahu dulu nih. Ini Pak Ketum PB yang baru ini aktivitasnya di mana? Iya, sebelum kita masuk ke masalah BOMRAN 2024, Blue Ocean Minang Run 2024. Ya. Silakan Ketum. Ya, terima kasih Adinda. Wah, ini Wanipin ya. Iya, Firman Wanipin. Firman Wanipin ini luar biasa. Kami merasa tersanjung ya bisa hadir di Culete Wanipin ini. Ini sangat luar biasa. Ya. Tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta. Ya. Kalau sudah cinta semuanya bisa selesai secara adat. Bisa gitu selesai. Ya. Baik, saya ingin memperkenalkan diri. Ya. Kenapa saya akhirnya mau menjadi Ketua Umum IKAS Mantri atau Ikatan Alumni SMA 3 Padang? Ya, ini sejarahnya panjang. Ya. Iya. Saya sangat ingin ya sebagai seorang pribadi yang sudah 35 tahun ya sejak meninggalkan SMA 3 sekaligus meninggalkan Kota Padang dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi pada waktu itu ya. Tahun berapa tuh Pak Ketum? Jadi kami ini sebenarnya bonek ya. Bonek itu agak nekat-nekat dikit. Oh, gitu bocah ya? Nekat ya? Bocah nekat ya. Iya. Jadi cita-cita sih kita tinggi ya. Iya. Sebagai ya anak SMA pengen sekolah tinggi, pengen jadi dokter ya. Terus kita pengen kalau di Padang mah udah biasa kan gitu ya. Iya, iya. Kita pengen di tempat lain. Coba dulu UMPTN namanya. Kalau sekarang kan ada namanya SNPTN, ada SBMPTN. Kalau di FKUI itu ada KKI ya. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai manajer riset Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi sehari-hari ini setiap pagi sampai jam 4 itu ada di kantor Dekanat FKUI. Dosen atau sebagai apa nih? Sebagai manajer. Manajer, hebat Pak Ketum nih ya. Jadi ada dekan, ada wakil dekan, di bawah wakil dekan ini ada manajer. Ada manajer. Nah, yang membidangi riset dan pengabdian masyarakat. Nah, kembali ke masa lalu itu, jadi ujian itu kita sih lulus bukan karena pintar, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita. Jadi kita lulus mah kepinter-pinter banyak yang pinter ya. Ya.
Cuman kebetulan aja ya tata kok jawaban ya nan sebananya kan gitu. Jawaban kok pas. Kalau dulu kan memang tembak-tembak ruak-ruak ya. Kalau ditembaknya, nah karena ruak-ruaknya. Bukan karena Wak Santi yang menembak. Iya. Jadi akhirnya di tahun 89 itu saya kemudian diterima menjadi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran ya. Baru pertama kalinya meninggalkan Kota Padang. Jadi ya baru tahu juga oh ternyata di Jakarta tuh kayak gini gitu. Orang-orangnya kayak gini kan ketemu teman-teman baru ya. Ya tapi dasar kita orang-orang yang bocah nekat tadi itu ya kita jadi oke, take it easy aja. Orang belajar kita belajar ya. Orang lulus kita lulus juga gitu. Jadi nggak kalah-kalah amat lah waktu itu. Dengan anak-anak luar kita nggak kalah-kalah ya. Nggak kalah lah ya. Yakin nih kalau adik-adik di SMA 3 Padang ya tiru aja kenekatan kami dulu gitu ya. Ada ikut bimbingan belajar nggak ikut juga ya. Nggak pernah ikut. Tapi lolos ya. Makanya itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi semua bergulir ya. Sempat juga menjadi tentara. Nah, ini mungkin ceritanya cerita lain barangkali. Ini sempat jadi tentara saat kuliah gitu, Bang. Jadi waktu itu tentara itu Mabes ABRI waktu itu. Tahun 1990 itu datang ke kampus FKUI. Bilang kita dikumpulin ya di ruangan anatomi namanya. Yang laki-laki besok tes. Kita nggak tahu tes apa. Pokoknya nanti kalau lulus kasih duit. Wah, dasar kita memang dengar duit nih kan. Oh boleh juga nih kan gitu. Nggak taunya kita sesudah terima duit itu nanti ujungnya jadi tentara. Jadi kita menerima beasiswa ya ABRI pada waktu itu. Oh beasiswa ABRI. Nah, lalu kemudian akhirnya lulus ya 5 tahun 6 tahun lulus, kemudian pendidikan militer, pangkatnya Letnan 2 waktu itu. Langsung letda ya. Langsung perwira Bang Dokter nih. Iya sudah itu ya. Ya. Lalu kemudian sempat berdinas di Kopassus ya, gonjang-ganjing politik, akhirnya tahun 98 situasi politik agak kurang kondusif ya. Akhirnya ya kita kembali ke sipil ya. Berarti proses karir Pak Dokter di TNI atau tentara itu nggak lagi? Sudah nggak lagi. Mundur atau gimana itu? Ya itu disebut dengan ada pilihan karena memang ada 2 kriterianya, perpanjang atau tidak ya kan. Saya sudah 5 tahun. Karena kelihatannya udah situasi politik ya udah kita mundurkan diri ya. Pensiun namanya ya. Nah, pensiun dini lah. Pensiun dini. Lalu kemudian, jadi sempat pangkat terakhir apa dulu nih Bang Ketum? Sebenarnya Letnan 1 ya. Letnan 1 ya. Kita sudah itu baru kembali ke sipil. Jadi terakhir itu Letnan 1. Letnan 1. Ya. Bapak Ibu para pemirsa Celotewan Ipin, rupanya Ketum PB IKAS Mantri hari ini juga selain dokter bekas mantan tentara juga ini. Hebat beliau nih. Bang, seusai Abang dari dari pensiun dini sebagai tentara, tentu kembali ke kampus atau gimana, Bang? Ya. Jadi kita mulai menata cita-cita lagi. Akhirnya melanjutkan spesialis ya. Oh, spesialis. Jadi seorang dokter kan tentu karirnya adalah tidak hanya menjadi dokter umum ya. Menjadi dokter spesialis. Iya. Akhirnya coba tes ya. Ya, lagi-lagi mirip tahun 89 masuk UI. Ya, diterima juga di ortopedi, pendidikan program studi ortopedi FKUI. Bukan karena hebat juga sebenarnya. Lulus juga ya. Lulus juga. Yang lain lulus kita ikut lulus. Gitu. Ya kasihan kali mungkin dosen-dosen. Ya udah deh ini kasihan nih supaya dia nggak lari kemana-mana ya udah. Dididik jadi dokter spesialis saja gitu. Iya. Nah lalu kemudian di dalam perjalanan berikutnya selama pendidikan ya ada namanya guru kami itu banyak profesor di FKUI itu ada Profesor Subroto Sapardan. Beliau ini sangat suka dengan
barangkali orang yang menurut dia ingin mengembangkan penelitian di tulang belakang. Jadi dia manggilnya Rahyus. Rahyus, kamu mau nggak mengerjakan ini, ada proyek penelitian di bidang spine? Ya siap Prof. Ya kita siap-siap aja. Kita kerjain ya, kita laporkan. Ternyata beliau ini sangat suka ternyata dengan hasilnya. Ya, respect beliau ya. Iya, respect gitu. Ini mungkin kasihan juga mungkin melihatnya ya. Ini anak kampung gue bisa juga. Ya. Nah, akhirnya pada waktu itu kita berhasil ya. Bahkan beberapa kali saya diminta mewakili beliau ya untuk event-event internasional, menggantikan beliau itu presentasi gitu. Menggantikan profesor ini, Bang? Iya, karena beliau nggak bisa. Beliau kan nama profesor sibuk. Iya. Dia ada event yang bentrok ya, dia tawarkan deh kamu ikut ke Manila. Presentasikan hasil yang ini, kan kamu yang mengerjakan, udah ini atas nama saya gitu. Ini pertama kali saya di luar negeri itu adalah tahun 2005 ya, ke Manila. Ke Manila, Filipina ya. Filipina, menggantikan beliau ini. Jadi bukan karena kita ya, waktu itu kan masih masa sekolah. Iya. Jadi masih kuliah spesialis. Ya. Di ini sama beliau, ya udah kamu gantikan gitu. Nah ternyata juga diapresiasi presentasi itu, ya itu presentasi penelitian tulang belakang yang bengkok. Kita membuat alat ya, alat mudah untuk menentukan kebengkokan tulang belakang. Dulu sebenarnya alatnya simple yang kita buat, kita kembangkan. Nah audiens pada waktu itu di Hotel Westin, itu masih ingat di Manila, Hotel Westin Manila itu, ya. Kita presentasi di aula besarnya, ya maklum kita menggantikan profesor. Iya. Kita dak-dikduk juga ya. Di hadapan banyak orang kan? Iya. Kirain presentasi pakai bahasa Padang gitu. Iya. Rupanya Bang pakai bahasa apa Bang? Pakai bahasa Inggris ternyata. Oh bahasa Inggris? Iya. Nggak bahasa Mentawai kan? Oh. Nah jadi ini memang kedekatan itulah yang kemudian ya memacu kita ya. Nah di akhirnya karena beliau sangat tertarik dan cukup suka ya melihat pekerjaan kita. Lalu waktu lulus di pendidikan spesialis, beliau meminta saya menjadi dosen. Nah itu cerita. Jadi mulai berubah cerita. Iya, dari mahasiswa spesialis ke menjadi dosen. Menjadi dosen. Nah itu. Nah sesudah menjadi dosen ya, ada lagi hal-hal baru. Hal yang baru itu adalah pengembangan stem cell ya. Ngerjain sekolah lagi, sekolah S3 ya. Oh S3 ya. Nah sekarang S3 karena untuk jadi dosen harus S3. Oh syarat jadi dosen S3. Harus S3. Jadi saat itu dari program studi bilang ya, Anda harus ambil S3 ya. Silakan siapkan diri. Ya udah yang namanya kita siap daftar. Iya. Ya. Lagi-lagi lulus lagi. Iya. Karena ngelihat teman lulus, kita ikut-ikutan lulus juga. Iya. Jadi lulus. Jadilah pada waktu itu tahun 2010 ya menjadi peserta didik S3 FKUI. Ya. Nah pada saat itu karena kita mau buru-buru nyari duit ya, masa sekolah-sekolah terus kan? Iya. Istri di rumah udah bingung juga kan? Iya sekolah-sekolah aja. Terus kan? Iya. Ini kapan nyari duitnya? Ya udah kita harus kebut nih sekolah ya. Doktornya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wah sama dengan proklamasi nih Bang. Proklamasi. Kita nggak mau buang-buang waktu, udah tak ya. Akhirnya kita menyelesaikan yang harusnya 3 tahun, 2,5 tahun kita udah selesai. 2,5 tahun selesai. 2,5 tahun ya. Jadi termasuk yang cepat ya. Ya kita percepat gitu. Fast track ya. Ya fast track. Kebetulan pada waktu itu memang kita sudah karena ikut membantu penelitian-penelitian almarhum ya sekarang ini ya Prof. Subroto itu ya, beliau juga sangat mensupport ya, data-datanya diberikan ya, kita istilahnya tinggal bungkus ya, bawa ya kan, orang data sudah tersedia. Iya. Akhirnya kita kerjakan dan cepat selesai. Nah dari sanalah mulai ya saya mengembangkan stem cell. Lalu kemudian untuk mengatasi kasus-kasus di tulang belakang.
sejak 2016 ya, hasil-hasil riset di 2010, 2013, 14 dan 15 itu kita coba aplikasikan pada manusia ya. Nah, sesudah kita aplikasikan kepada manusia, ternyata ada pejabat-pejabat yang suka juga gitu. Hasilnya yang tadinya pegang stick golf gitu ya, nggak bisa. Ya, tadi kalau pegang mukul golf itu sticknya ikut-ikutan lepas. Iya, iya. Oh, kalau gini di laser ini nggak luka lagi waktu itu prosedurnya. Di stem cell udah kuat gitu. Nah, mulailah beliau, mulai anaknya minta ini, keluarganya, dan sangat dekat jadi lingkungan pejabat-pejabat di itu ya. Nah, inilah kemudian ya yang ketika saya menjadi ketua umum ya, mencoba berkomunikasi dengan para pejabat yang tadinya kita kenal ya. Salah satunya lahirlah program Blue Ocean Minangran. Blue Ocean Minangran ya. 2024 2025 yang diinisiasi oleh IKAS Mantri, terutama oleh ketua PB-nya IKAS Mantri, Bapak Dr. Rayu Salim yang luar biasa. Amazing nih Bang. Lanjut Bang. Nah, jadi mungkin itu sedikit cerita tentang ini. Mas, sebenarnya kalau mau dipanjang ya, gimana tadi tuh? Kalau dipanjang dia bisa panjang. Iya. Elok dipunta nanya singke. Elok dipunta nanya singke. Ambil saja napa gunung. Ambil saja. Kok dipanjang beko bisa lo 1 hari lah kan? Iya bisa lo 2 hari lah Bang. 2 hari lah. Nah, jadi kami melihat ya perkembangan penggunaan stem cell ya dengan physical activity. Nah, ini suatu korelasi yang sangat erat ya. Kalau kita menyuntikkan atau mengimplantasikan stem cell di tulang belakang, lalu orang itu diam saja, itu selnya mati. Oh begitu. Ya. Nah, jadi harus disuntikkan dan orang ini harus aktif. Harus aktif dan lari-lari. Pokoknya lari aja. Habis itu ya, misalnya disuntik sekarang, badannya sehat, ya dia harus lari. Karena kalau dia tidak lari, selnya ikut-ikutan mati. Tapi kalau dia sesudah bergerak, selnya makin tumbuh deh. Kenapa? Karena seolah-olah dia dapat oksigen, dapat nutrisi. Kan kalau kita aktif kan berarti aliran nutrisi, aliran oksigen ke tempat yang tadi sel itu diimplantasikan akan mendapatkan nutrisi yang bagus. Akan mendapatkan oksigenasi yang bagus, tumbuh subur dia. Sehingga yang tadi itu lemah ya. Jadi konon kabarnya beberapa Pak Menteri itu ya, beberapa pejabat yang kita ini ya, ternyata tidak kuat menggenggam ya. Ya, yang tadinya tidak kuat menggenggam ya. Sekarang kuat menggenggam. Kakinya yang tadinya suka kesandung, nggak suka kesandung lagi. Sekarang kokoh gitu. Kalau tadinya kalau main golf mungkin beberapa istilahnya laps gitu ya. Iya. Beberapa putaran dia udah ngos-ngosan. Dibawain sama oleh caddy. Oleh caddy-nya. Iya. Oh, dia sekarang kuat sendiri gitu. Semenjak beliau stem cell gitu. Diberikan stem cell. Nah, itu. Sehingga ini kami melihat ya satu hal yang sangat berkorelasi antara bom run dengan kegiatan pengobatan stem cell pada neuromuskuloskeletal ya, atau di tulang belakang tadi itu ya. Maka nanti kalau kita berikan misalnya stem cell ya, sebaiknya dia setelah itu ikut bom run gitu. Oh iya. Iya. Kenapa? Untuk melatih dia lari ya. Nah, yang unik ya, saya juga tahu di Berlin. Iya. Di Berlin itu ada komunitas lari untuk orang-orang di atas 100 tahun. Ada sekarang. Ada umur orang di atas 100 tahun ya? Ada. Di Indonesia pun juga ada. Saya punya pasien yang umurnya 104 tahun. Ya.
Jadi sekarang nih jangan bilang bahwa orang Indonesia itu umurnya di bawah 100 tahun aja. Ada beberapa orang yang umurnya melewati di atas 100. Iya, di atas 100 tahun. Ya. Nah di Berlin ya itu ada komunitas itu. Kita mungkin perlu juga IKAS Mantri nanti ya membuat atau mengumumkan ya lari bom run untuk orang-orang tua ya. Mungkin nggak usah 100 tahun, di atas 90 tahun gitu. Di sana larinya cuma 60 meter, tapi benar-benar lari, disuruh lari gitu. Ya. Berarti larinya kayak lari aktif ya? Benar, lari aktif. Iya, iya. Jadi dia ini. Nah, kenapa begitu ya? Kenapa lari ini menjadi penting ya? Ternyata diyakini, dan itu fakta-fakta klinis ya, orang-orang tua yang ya dulu kan kita menganggap bahwa orang tua itu ngompol itu kan normal ya. Iya. Kan seperti penelitian-penelitian ya. Hanya satu dari 10 wanita ya yang apabila kita buka roknya pakai celana dalam. Sisanya pakai pampers. Pakai pemper. Ya. Iya. Karena dianggap orang-orang tua itu ya ya udah tua ya wajar ngompol kan. Iya. Sekarang ya dengan lari itu ya jadi berubah ya. Dari 10 orang wanita ya di atas 60 tahun itu 6 yang pakai celana dalam. Hanya 4 yang pakai pampers gitu. Berarti yang 4 ini gimana nih Bang? Ikut? Nah, nanti yang 4-nya baru kita dorong pakai stem cell. Pakai stem cell. Ya. Jadi kalau sudah dia ikut lari, ya, dia ikut stem cell, ya, kita buka celananya, semuanya pakai celana dalam. Iya. Nggak ada lagi yang pakai pampers, ya. Nah kita maunya. Jadi yang di atas 60 tahun tuh kayak begitu, ya. Karena memang fakta-faktanya ke depan itu seperti itu. Nah atas dasar itu saya sebagai ya Ketua Umum PBIKAS Mantri ya mendorong ini kalau bisa kegiatan maraton ini nanti ya itu harus kita kerjakan rutin. Iya. Tiap tahun. Harus menjadi agenda rutin kan begitu. Agenda rutin. Bila saya kenal dengan beberapa komunitas di Jerman ya yang di atas 100 tahun. Iya. Karena waktu itu Abang juga pernah ikutan lari sama yang 100 tahun ini nih? Ya ikut nonton. Oh ikut nonton ya? Ya karena waktu kami di Jerman, saya diundang oleh Profesor Sabarini. Dia seorang neurosurgeon sebenarnya. Dia bilang, dia bilang ya, you are still here ya, we wait for you and you can join me to see people more than 100 years old ya. To join 60 meter running dibilang gitu. 60 meter running. Ya. Jadi untuk orang-orang yang 100 tahun itu 60 meter itu udah luar biasa. Tapi emang bener lari. Bener lari kencang ya. Sebisanya itu. Bahkan yang kalau ada yang lari pakai tongkat pun juga dibolehkan. Pokoknya lari. Pokoknya dia bergerak kan begitu. Ya, bergerak cepat ya gitu. Nah itu ada, itu saya dulu ada videonya. Jadi ini menarik. Nah di Ranah Minang kalau bisa nanti ya kalau ada yang umur ya 90 tahun, 80 tahun ya nanti kita buat komunitas ya. Iya. Komunitasnya ya mungkin untuk next ya. Kalau sekarang kita sukseskan dulu nih ya. Kita nggak mencari prestasi, tapi bagaimana orang-orang tua ya bisa menikmati ya. Buang air kecil tidak lagi di pampers kan gitu. Iya. Itu untuk ngobatin begitu. Itu dengan lari itu bisa melakukan memperbaiki kondisi itu. Berarti lari ini bisa memperbaiki persoalan pipis yang keluar tidak di tempatnya. Nah, kan begitu. Kan begitu nak Bang. Betul. Dengan lari itu bisa memperbaiki ya. Iya. Pak Ketum, mungkin barangkali juga kita hari ini juga kedatangan ketua pelaksana. Tadi Ketum udah menyinggung masalah bom run. Kita langsung saja kepada Bang Renal. Ini Bang Renal Haripin SH, pengacara kondang Kota Padang ini. Silakan Bang. Kebetulan alumni SMA 3 ya Bang ya? Iya. Silakan Bang Renal.
Baik, Wanipin, terima kasih. Selamat sore pemirsa semua. Celoteh Wanipin yang sudah membooming ya, Iya, siap, di Bang. Bumi Minang ini. Iya. Jadi memang tadi kita bicara tentang Blue Ocean Minang Run, kalau Wanipin menanyakan, memang ini sebuah gagasan dari PB IKAS Mantri sendiri, terutama dari ketum yang tadi sudah disampaikan tadi, beranjak dari pengalaman-pengalaman dan apa namanya, dan keilmuan ketum yang ada. Ini harus dibuat sebuah kegiatan maraton nih, yang kita beri nama Blue Ocean Minang Run, gitu kan. Nah, orientasinya sebetulnya dalam ini adalah mencapai kebugaran, kebugaran dan kesehatan jasmani, baik secara masyarakat banyak dan pribadi yang ada, gitu kan. Nah, kegiatan ini kita beri nama Blue Ocean Minang Run. Blue Ocean Minang Run ini kita laksanakan nantinya itu mengambil kan namanya ocean nih. Iya, ocean. Ocean pantai. Berarti laut atau pantai. Laut atau pantai. Nah, jadi kita membuatnya, mengemas kegiatan ini, Wanipin, bagaimana para pelari itu mendapat daya tarik baru berlari di sepanjang pantai Padang gitu. Iya. Nah, Padang ini kan termasuk wilayah pesisir yang mempunyai pantai yang cukup panjang. Jadi mulai dari utaranya sampai ke selatan itu kita bisa lihat dari Ulak Karang, pantai Ulak Karang sampai ke ujung Tulubayur. Nah, tetapi untuk kawasan pelaksanaan kegiatan ini kita lebih pusatkan di Pantai Padangnya. Biasanya di Pantai Cimpago itu kan. Di Danau Cimpago. Di Danau Cimpago. Ya, Danau Cimpago. Memang ikon pariwisata Padang. Kota Padang yang pantainya Danau Cimpago. Danau Cimpago. Nah, jadi Blue Ocean Minang Run ini sendiri sebetulnya itu kita akan mengkolaborasikan beberapa macam kegiatan gitu. Tidak hanya olahraga saja, kita juga akan mengemas dalam bentuk kegiatan seni, juga dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain seperti UMKM-nya. Nah, kegiatan ini akan kita laksanakan. Pertama sekali itu gagasannya itu muncul di 1 Desember 2024 itu puncaknya. Kemudian menjelang kegiatan tersebut ada juga Go to Blue Ocean Minang Run. Nah, berkembangnya waktu dalam kepanitiaan yang ada dan kita mengajak beberapa komponen-komponen yang untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Blue Ocean Minang Run ini, ada masukan yang sifatnya itu sangat mendukung sekali dan usulan-usulan yang bagus bahwa kayaknya ini kita akan rentangkan waktunya supaya nanti kita akan bisa mencapai sasaran yang lebih bagus. Nah, makanya tadinya puncaknya di 1 Desember kita bergeser kepada 20 April di 2025. 20 April ya? 2025. Tapi tetap rangkaiannya itu kita mulai dari sekarang. Kita sudah memulai kegiatan-kegiatan. Kita juga ada kegiatan nantinya, ada kegiatan yang sifatnya memberikan ke pantainya sendiri. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersih pantai. Nanti kita juga akan buat melepaskan penyu gitu. Kita akan tetap juga akan menjaga biota lautnya. Anak-anak penyu tersebut kan. Nah, itu menjadi rangkaian kegiatan Blue Ocean Minang Run tersebut yang nantinya puncaknya di 20 April di 2025. Tapi di Desember, Desember itu kita akan membuat, karena kita ini kan alumninya SMA 3 nih. Wanipin juga alumni SMA 3 Padang. Nah, kita akan membawa nama SMA 3 ini untuk mendukung penuh kegiatan ini. Untuk kelancarannya ke depan. Nah, di 1 Desember tersebut kita akan membuat kegiatan jalan santai
yang anggotanya adalah pesertanya adalah anak-anak sekolah ya, Iya. adik-adik sekolah. Anak-anak sekolah seluruh Sumatera Barat ya? Nggak, yang kita khusus SMA 3 aja. Oh, SMA 3 saja. SMA 3 saja, dan juga alumni-alumni yang Iya. ada, dan juga guru-guru. Nah, Iya, itu iya. kegiatan itu kita buat di 1 Desember. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan menuju ke Blue Ocean Minangran ini. Yang bulan April. Bulan April, 20 April 20 April 2025. Ya. Nah, kepanitiaan ini sudah kita buat sejak bulan, kalau sekarang Juli kita sudah terbentuk panitianya. Kebetulan saya dipercaya ketum nih, selaku ketua pelaksana, dan kita telah bentuk kepanitiaannya dan kita sudah susun sedemikian rupa. Nah, karena puncak acara kita ini adalah maraton, nah, kita tentu akan membuat kegiatan ini seprofesional mungkin. Iya. Artinya kita akan mengajak kelompok-kelompok atau stakeholder yang lainnya, dan untuk kegiatan ini kita menggandeng nanti EO yang sudah profesional. Iya. Dan sudah tidak asing lagi lah untuk di Sumatera Barat ini. Kita gandeng Beyond Run nanti. Itu nanti di manajemen race-nya mereka nanti semua yang melaksanakan. Nah, di kegiatan Blue Ocean ini di puncaknya, itu nanti di 20 itu kita akan melakukan lomba lari itu dalam 3 kategori. Yang kategori pertama itu 5K. 5 kilo ya? 5 kilo, kemudian kategori 10K, iya, dan kategori 21K. 21K. Nah, siapa saja pesertanya kan itu nanti pertanyaan. Betul. Nah, di kategori 5K ini kita nanti akan bikin kategori pelajar. Pelajar itu di umur minimal 12 tahun. Itu untuk SMP sampai SMA. Iya. Dan ada juga kategori umum juga nanti. Tetap di umurnya minimal 12 tahun. Kemudian yang di 10K itu lebih kepada umum. Nah, tetap juga kategori umurnya minimal 12 tahun. Kemudian yang di 21K itu nanti yang tenaga pelari-pelari profesional nanti di sana. Berarti memang kategorinya atlet ya? Atlet. Ya, yang sudah sangat itu minimal umurnya minimal itu 40 ke atas. 40 ke atas. Nah, tentang rutenya itu yang untuk kita tetap, karena ini adalah Blue Ocean ya, kita mengutamakan pantai. Tetap startnya itu sepanjang pantai. Nanti finishnya juga startnya tetap di Danau Cimpago. Yang 5K itu nanti dia sampai di pesisir pantai Padang. Cukup jaraknya 5 kilo. Ya, yang nanti kita memutar. Memutar ya? Ya, itu nanti di Masjid Al-Hakim. Iya. Kita belok kiri, terus masuk ke Taman Budaya. Taman Budaya terus lewat Plaza Andalas. Iya. Sampai nanti ke Pulus, itu masuk dari apa? Masuk ke Cipago lagi. Iya, Pangeran. Samping Pangeran masuk lagi. Masih Cipago. Nah, itu yang 5K. Kemudian rute yang 10K-nya nanti dari start tetap dari Cimpago, pesisir pantai Padang terus sampai nanti di Masjid Al-Hakim, masuk nanti ke Jembatan Siti Nurbaya. Iya. Di bawah Jembatan Siti Nurbaya. Iya. Bawah Jembatan Siti Nurbaya, muter mutar dengan mengikuti rute yang sama nanti dengan 5K. Yang 5K ya. Ya. Kemudian yang 10K itu tetap start di Pantai Cimpago, terus naik ke Jembatan Siti Nurbaya, terus ke bawah ke ke Jembatan Siti Nurbaya. Yang dekat jalan menuju ke Pantai Siti Nurbaya itu. Terus ke sana naik menanjak sampai nanti ke ujung Lanal.
Lanal yang di Teluk Bayur. Teluk Bayur ya. Ya, nah. Lantamal ya. Lantamal. Nah, itu dia nanti akan loops tuh. Jalur yang sama akan dibaliki lagi sampai finishnya di Canda Cimpago. Nah, itu yang 10K ya. 10K. Yang 21K tuh lebih jauh yang lagi. 21K itu. Oh, yang 10K itu yang di bawah jembatan Siti Nurbaya. Iya. Itu aja. Nah. Kemudian panitia nanti akan memberikan, di situ kan ada hadiah-hadiah tertentu lah untuk para pemenang. Nah, kami akan memberikan kepada peserta, ini kita targetkan total peserta itu sekitar 2.000 sampai 2.700. Kenapa enggak genap 3.000 Bang Renal? Kok harus pakai 27 gitu? Nah, itu dari IO-nya sendiri. Oh, dari IO-nya ya. Trik sendiri marketingnya seperti itu. Iya. Nah, seluruh peserta itu kita akan memberikan nanti medali finisher namanya. Nah, finisher itu semuanya dapat medali. Nah, itu satu salah daya tariknya. Kemudian mereka juga kita berikan jersey, nanti chip juga, dan kita berikan foto-foto hasil maratonnya itu sendiri. Nah, artinya nggak mungkin lah orang maraton sambil moto ya, Iya, sambil selfie sendiri. Selfie sendiri nggak bisa. Nanti dari panitia akan memberikan foto-foto tersebut, dan itu foto tersebut juga bisa diakses di Instagramnya Blue Ocean Minang Run. Nah, tentang bagaimana cara mendaftarnya nanti kita akan buka websitenya. Ada di Instagram, dan ada di website ya Bang ya. Beyond dan gitu Bang Pin. Baik Bang, terima kasih Bang Renal. Intinya Bapak Ibu warga Kota Padang jangan lupa nanti kalau memang sudah saatnya pendaftaran dibuka oleh panitia, segera mendaftar. Ya Bang Renal, rame-ramelah mendaftar. Ya benar. Jadi ini mungkin kegiatan maraton yang kita laksanakan di Pantai Padang ini mungkin ini yang pertama mungkin. Iya. Ya, Bang Ipin. Satu lagi menurut ketum tadi, siapa yang rajin maraton dijamin buang air atau pipisnya lancar. Iya. Ya Tom? Iya, sehat jadinya. Iya. Mungkin Tom closing statement dari ketum dulu. Terkait dengan yang saya bilang tadi Tom. Ya, jadi bagi yang sudah berumur misalnya bagi yang belum berumur ya atau masih muda ya, malas-malas ya, malas bergerak atau sekarang itu mager ya. Iya, mager. Bagi yang mager-mager atau yang tadi ada gangguan buang air kecil ya, hayo kita berlari di Pantai Padang, menikmati indahnya birunya Pantai Padang, laut Samudra Indonesia di Pantai Padang ya, sambil menikmati kesehatan yang prima ya, hidup bebas tanpa gangguan buang air kecil. Begitu. Aman dan sehat. Baik Bapak Ibu para pemirsa Celotewan Ipin, itulah bincang-bincang kita dengan Ketua PB IKAS Mantri Pak Dr. Rahayu Salim SP OTK, dan bersama dengan Ketua Pelaksana BOM RAN 2024-2025 Bapak Renal Salim. Renal Harifin ya, Renal Salim. Iya, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik ya Bang ya, dan sukses. Dan jangan lupa bahwa dengan berlari bisa meningkatkan kemampuan buang air kecil kita, dan tentu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Buru Girian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Terima kasih. Pak Ketua, terima kasih. Siap. Ya.